Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Pertama, di sini ada sebuah video. Video ini mengenai sistem ekonomi. Ada definisi sistem ekonomi, yaitu seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang yang bisa dikonsumsi. Terus secara garis besar terdapat 3 sistem ekonomi utama di dunia. Pertama, sistem ekonomi terpusat atau komando. Selanjutnya, sistem ekonomi liberal. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi. Yang pertama, suatu organisasi yang terdiri atas beberapa lembaga atau pranata yang berupa politik, ekonomi, sosial, ide-ide yang merupakan suatu kesatuan dan saling mempengaruhi dalam memecahkan problem dasar perekonomian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, sehingga terpenuhinya semua kebutuhan. Di sini ada peta konsep dari sistem ekonomi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, itu ada ciri-ciri sistem ekonomi komando. Pertama, kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara. Yang kedua, hak milik perorangan atau swasta tidak diakui sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. Selanjutnya, alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Sistem ekonomi komando itu memiliki kebaikan dan keburukan. Dapat dilihat di sini, kebaikannya itu pertama, pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Terus keburukannya adalah adanya pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif inovasi diprakarsai oleh pemerintah.
Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Selanjutnya, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Pertama, semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh perorangan. Kedua, orang bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri. Ketiga, para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksi dengan harapan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Campur tangan negara ditiadakan dibatasi. Ada persaingan antar pengusaha. Sistem ekonomi liberal juga memiliki kebaikan dan keburukan. Kebaikannya pertama, setiap individu kebebasan mengatur perekonomian. Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi. Adanya persaingan mengarah kemajuan. Produksi berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, keburukan menimbulkan eksploitasi, menimbulkan monopoli, tidak ada pemerataan pendapatan, terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi sosial dengan sistem ekonomi liberal. Selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem pasar. Barang, modal, dan sumber daya yang vital dikuasai langsung oleh pemerintah. Pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal moneter, membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta. Peran pemerintah dan sektor seimbang. Terima kasih. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.